Gus Fikri tentang santri dan budaya kepesantrenan. Kita harus menyampaikan di awal bahwa memang madrasah kita berbeda dengan madrasah atau sekolah umum, ya, tentang budaya terhadap guru, budaya terhadap lingkungan, tata krama harus berbeda. Dan ini akan dibahas atau diulas nanti oleh Gus Fikri, Gus Tamamul Fikri Al-Bukhari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari Bogor kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan jamila wa nashkuruhu syukran jazila wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, ulama al-fadil, para guru, khususan selaku pimpinan Ketua Yayasan Binul Ummah Romo Yai Ihsanuddin Muslim RCFPDI, juga yang terhormat Kepala MA Binul Ummah Bapak Aziz MSC Dev. Yang saya hormati juga Pak Aris Wahyudi selaku Kepala MTS Binul Ummah dan seluruh jajaran staf guru Binaul Ummah, bukan hanya MTS lagi sekarang, guru Binaul Ummah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maghfur, kita bisa bermuajahah di sini bertatap muka dalam rangka orientasi guru seperti itu, atau masa perkenalan guru sekaligus pelantikan guru MA Binaul Ummah tahun ajaran 2022 sampai seterusnya, sampai seterusnya. Kalau istilah Bapak Yai fasoidan. Kenapa fasoidan? Kalau saya mendengar dari Bapak, saya nanya kemarin ke Bapak, kapan Bapak pensiun dari Krapyak? Saya tanya seperti itu. Baru kemarin 2 hari yang lalu. Kata Bapak ya, Bapak tidak mau terlepas dari ikatan dengan Krapyak. Walaupun ya wasiat dari Mbah Ali tidak sampai selama ini mungkin ya Pak. 1 tahun fasoidan. Mudah-mudahan kita di sini juga bisa mengikuti jejak Pak Yai kita dalam apapun nanti ke depannya karir kita. Mungkin sekarang diawali dengan menjadi guru MTS MA Binul Ummah. Wallahu a'lam, mungkin ke depannya bisa jadi direktur, presiden, amin, kepala menteri agama bahkan, tapi tidak terlepas dari Yayasan Binul Ummah insyaallah. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya diminta untuk menjelaskan tentang santri dan kebudayaan pesantrenan, budaya santri dan kepesantrenan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin saya juga banyak yang nggak kenal dengan guru MTS ini, mohon maaf ibu-ibu. Saya kenal muka tapi ketukar, ini Ibu Putri, Ibu Dwi, Ibu Karin, ibu-ibu banyak. Tapi saya suka ketukar sampai sekarang karena saya jarang di kantor. Ya. Jadi sekarang mungkin izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tamamul Fikri. Tapi setelah 2018 saya nikah, akhirnya karena kultur Jawa nama saya jadi Agus. Iya, jadi Agus otomatis. Jadi kalau di Sunda, khususnya di Jawa Barat, itu tidak terlalu keagus-agusan. Ya, tapi kalau datang ke Jawa Tengah, khusus Jawa Timur atau Jogja, saya di sini dipanggil jadi Gus. Mau tidak mau ya jadi Gus. Ya, jadi ya alhamdulillah. Dan ini juga rekomendasi juga untuk para guru yang belum nikah. Nanti kalau mau ubah nama, yang putri misalkan, mau ubah nama jadi Ning, tinggal cari anak Pak Yai. Jadi Ning, awalnya ada Ning. Saya dulu Ning itu Neng. Taunya Ning itu bukan. Ning itu dalam tanda kutip gelar kehormatan untuk orang yang keturunan kiai. Oh seperti itu. Jadi masya Allah banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan dari saya
Dan juga saya termasuk anak baru. 2018 saya datang ke sini. Dan juga satu lagi, saya sampai sekarang belum bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi kalau nanti ngobrol atau ketemu di jalan, ya dengan bahasa nasional yang kita cintai, bahasa resmi Indonesia Raya. Selanjutnya, di sini saya diminta untuk menjelaskan tentang budaya santri dan kepesantrenan yang saya yakini Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui tentang apa itu kehidupan santri di pesantren, tentang pesantren itu apa. Dan juga ini udah lama saya nggak megang laptop dan presentasi seperti ini. Dulu ya mungkin kalau ngetik masih 2 tangan, udah 2 tangan, sekarang udah 1 gini lagi. Budaya santri dan kepesantrenan. Apa ini? Ini juga. Kalau kita bicara tentang budaya santri atau budaya kepesantrenan atau budaya secara umum lah istilahnya. Dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan istilah urf, ya, adat istiadat atau budaya. Makanya ada istilah dalam kita itu al-amru bil ma'ruf, perintah untuk melakukan kebaikan, bukan al-amru bil khair. Jadi bil khair itu kebaikannya umum sekali, tapi ma'ruf itu ada tanda kutip, yaitu tentang budaya sekitar. Contoh misalkan kita di pesantren, ibu bapak mungkin ngelihat santri itu, kalau pesantren itu apalagi ke kiainya, itu kalau cium tangan itu bolak-balik, depan belakang dicium itu, kayak gitu, sampai nunduk bahkan. Itu khususnya di tanah Jawa. Kalau misalkan di kampus, pernah kan lihat kayak gitu ke dosen misalnya, datang ke dosen, bukan berarti tidak baik, akan tetapi muktadha halnya keadaannya berbeda. Jadi belum tentu baik di sebuah tempat itu baik juga di tempat orang lain. Akan tapi insya Allah yang baik di pesantren itu baik di mana-mana. Contoh lagi misalkan pesantren di sini dengan pesantren di Jakarta atau pesantren di luar negeri bahkan. Apakah ada pesantren pernah mengunjungi pesantren di Australia, di Melbourne? Itu di pesantren itu ada PlayStation, Pak. Harus. Kalau tidak ada, nggak ada santri. Nah, tadi katanya apa? Apa tadi? Anakmu? Iya, abnaukum zaman. Anakmu itu anak ya, anak jangan disamakan, gitu, jangan disamakan. Ada muktadha hal, muktadha makum. Jadi kalau di tanah Jawa di sini, ya masya Allah, khususnya di pesantren nanti kita akan bahas tentang perbedaan pesantren. Ada pesantren yang memang mengusung tradisi, dan tradisi itu sesuai dengan yang dikaitkan juga dengan fasilitas pesantren yang memadai. Ada juga pesantren yang identik dengan kemodernan, dengan berbagai fasilitas dalamnya, tanpa mengurangi isi dari pesantren tersebut. Itu ketika saya mengunjungi salah satu kiai, saya mah bukan kiai, ya Allah. Kita di kota itu, kita kalau lulus kuliah jurusan pendidikan agama Islam atau tafsir udah ngerasa ustaz, datang ke Jogja sini udah kiai, lama di luar negeri, saya mah bukan kiai. Itu juga yang menampar menampar kita semua, khususnya saya, karena banyak sekali pelajaran khususnya ketawaduan di lingkungan pesantren, dan itu sudah mulai susah ditemukan di tempat-tempat yang lain. Istilahnya budaya menghormati, budaya rendah hati. Kalau sekarang kayaknya kalau rendah hati istilahnya nggak eksis, harus dapat exposure. Kalau iya, tapi yang mau tidak mau mengikuti zaman juga. Sebab kalau nggak seperti itu, ya yang tidak positif malah bebas nantinya ke depannya. Ya, betul-betul harus mengikuti zaman. Taghayyurul ahkam bitaghayyur azman wa makan. Perubahan hukum itu sesuai dengan mengikuti perubahan zaman dan tempat. Seperti halnya sekarang lagi ngebahas tentang Arafah di Arab Saudi dengan Arafah di sini, ya. Kita makan juga beda, zamannya, waktunya juga beda. Kemudian lanjut, definisi santri. Wah, ini juga KBBI kayaknya. Oh enggak ini. Bukan. Ini santri. Sejatinya santri itu sudah ada dari dulu, Bapak Ibu. Tapi ya identitas nama santri itu adanya di Indonesia.
Jadi kalau saya membaca dari berbagai literatur, banyak sekali ya istilahnya, ya nggak tahu yang mana yang benar. Ada yang cocokologi, ada yang apa namanya istilahnya dikatakan santri itu dari kata syastri, dalam bahasa Sanskerta artinya pengkaji ilmu atau agama kitab suci. Makanya murid-muridnya Tong Sancong itu yang gurunya Kera Sakti, yaitu sastri, pengkaji kitab suci, mencari kitab suci sampai ke mana, ke timur, ke barat, ke timur. Nah itulah sastri. Karena dulu di kita itu pendatang, bukan pendatang, apa ya namanya? Ya kita itu apa? Bukan yang dari dulunya ada, tapi Islam itu karena Indonesia khususnya tanah Jawa itu dulunya ya budaya Hindu Buddha, akhirnya mungkin muncul resapan dari sastri, pengkaji kitab suci itu menjadi santri. Yang mana ya dari zaman Nabi juga sudah ada. Ashabus Suffah itu yang murid-muridnya baginda Nabi, yang dikatakan as-Suffah itu tinggal di pelataran Masjid Nabawi pada saat itu juga santri kalau zamannya. Tapi sekarang ya zaman sekarang ya santri. Terkadang juga ironi, memang santri itu identiknya tinggalan zaman atau apa lagi, atau kucal kumal. Makanya usahakan saya minta para guru-guru di sini untuk selalu mengingatkan anak-anaknya paling tidak masuk kelas wangi. Ya, itu wajib itu. Masuk kelas itu harus wangi. Sebab ya namanya anak-anak tinggal bareng-bareng, bajunya numpuk, kadang baju apa? Baju basah itu cuma dikeringin pakai lagi, atau mungkin kalau misalkan siang-siang ibu-ibu ngelihat itu di tangga masjid itu jadi jemuran. Ya, mau bukan itu ya, anduk itu di pagar-pagar. Terus yang peci itu, aduh kalau dihirup itu nggak jadi ngantuk, nggak ngantuk lagi. Santri juga ini, kalau di sini dituliskan santri apa? Ya ini banyak ya singkatan. Ada sinnya sadiq ilal khair, kemudian nunnya itu naib anil masyayikh, kemudian taknya tarikul anil ma'asi, huruf rohnya rohibu ilal khair. Ada juga yang dikatakan santri itu sinnya itu satrul aurat, menutup aurat. Kalau nggak nutup aurat bukan ciri santri. Maka kalau di bahasa Sunda itu ada lagu, pakai peci ciri santri, jeung lain ciri bisa ngaji, pakai tiung ciri bakti ka Allah nu maha suci. Nah, pakai peci itu tanda santri. Jadi bukan berarti wah kamu ngaji aja nggak benar kok sosokan pakai peci. Bukan, pakai peci itu udah identitas seorang santri. Jadi santri yang mengaji baik tinggal di pesantren atau di luar pun itu sebagai kebanggaan. Peci kita itu sebagai tanda santri. Terus yang menutup aurat juga ini wajib ya, ditekankan kepada para santri di sini. Bahkan mungkin menjadi pelanggaran berat ketika santri itu tidak menutup aurat. Contoh lagi misalkan ngerokok di sini menjadi pelanggaran berat, tapi kalau di luar sana itu ya luar biasa. Biasa, mungkin dia nggak terlalu berat lah, misalnya seperti itu. Ya, tarkul ma'asi. Apalagi sinnya itu satu aurat. Tadi nunnya itu naib anil ulama, penerus para guru. Karena rata-rata santri itu datang ke sini itu kita tekankan mereka itu mau jadi apapun juga, yang namanya jadi guru itu harus. Jadi guru itu kita tekankan bukan sebuah profesi malahan, akan tetapi pendamping profesi yang nantinya ke depannya bukan berarti apa namanya istilahnya. Bukan kita tetap banyak di sini cita-cita jadi guru, tapi guru itu menjadi sebuah keharusan, terutama karena pesantren guru Al-Qur'an. Salah satu tujuan Binaul Ummah adalah memberantas buta huruf Al-Qur'an. Itu saja dulu sudah luar biasa. Walaupun kita punya target di sini berapa juz? 6 juz ya, 6 juz. Sanawiyah 6 juz, nanti di aliyah ya bisa 10 bahkan 15 juz kita bisa. Walaupun di MTS kita yang lebih dari 10 juz itu banyak. Yang 10 juz banyak dan harus disimak. Jadi tidak hanya sebagai kuantitas tapi kualitas kita memang menjaga. Dan alhamdulillah Binaul Ummah semenjak kita mengirim delegasi untuk lomba-lomba di Bantul melawan dengan pesantren sebantul, ya kita alhamdulillah dapat juara satu. Yang 10 juznya, yang 20 juznya, 30 juznya karena belum ada. Makanya insya Allah kedepannya 30 juznya insya Allah berani bersaing. Mau dengan pesantren, bukan sul ada bersama pesantren yang lain ya, tapi kita sul ada bersama pesantren yang lain. Enggak, berani bersaing. Kita tunjukkan kualitas santri kita itu di masyarakat insya Allah ya.
Bahkan yang fahmil Quran, cerdas cermat itu kan ngelawannya anak-anak aliyah, bahkan anak mahasiswa. Tapi alhamdulillah di kota Jogja kemarin dapat juara 1. Provinsinya walaupun juara 5 dari 5 kabupaten. Dari 5 kabupaten se-Jogja. Alhamdulillah kita kelima ya. Tapi anak-anak kecil, memang anak-anak kecil ya, anak-anak kelas 8, juga lawannya anak kuliah. Yang kita belum ajarkan tentang mawaris. Kita fatur rahman, kita belum ajarkan. Memang yang mereka tidak jawab itu sesuatu yang kita belum ajarkan. Makanya alhamdulillah ini sebuah prestasi besar, dan insya Allah di kedepannya pesantren ini berani bersaing dengan pesantren di sekitar kita di DIY khususnya. Lanjut, ini sudah dibaca kan, bisa dibaca. Definisi pesantren. Aduh, apa lagi ini? Pesantren. Kalau dikatakan pesantren ya kita tahu pesantren. Pesantren itu tempat mencari ilmu agama, pesantren. Kalau di luar negeri ya ma'had, atau kalau sekarang ada istilah lagi Islamic boarding school. Apakah ada perbedaannya? Ada perbedaannya. Ya, perbedaannya kalau dilihat nanti ada penjelasan dari Menteri Agama juga, salah satu syaratnya pesantren itu mengkaji kitab kuning di dalamnya. Walaupun di luar sana juga menjadi kitab kuning, tapi ada tanda-tanda yang memang pesantren itu menekankan betul-betul 70% bahkan 80% adalah ilmu agama di dalamnya. Ya, dari adabnya, dari batasan antara laki-laki dan perempuan seperti apa, kemudian pengkajian betul-betul dari harus sumbernya. Makanya saya berharap nanti ke depannya ini di MA ini guru-guru itu punya buku apa namanya Mas? Buku pengantarnya itu rangkuman dari guru-gurunya masing-masing, seperti itu. Yang kemudian nanti kita patenkan betul-betul itu buku Binaul Ummah. Misalkan pelajaran hadis, ya tahun pertama kita masih memegang acuan atau nanti nyebarin pakai LKS seperti itu. Tapi kedepannya dari rangkuman para guru yang kemudian nanti kita patenkan di Binaul Ummah, atau diambil dari intisari kitab-kitab yang diaji dari pesantren yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, seperti itu. Kemudian macam-macam pesantren. Ini budaya dan kepesantrenan soalnya judulnya. Apa ini? Oke, ada pondok pesantren tradisional, ada pondok pesantren modern. Kalau sekarang, kalau saya ngelihat di Jogja sudah jarang sekali. Jadi yang masih masak sendiri, mungkin di Wali Songo masih masak sendiri Pak? Masih ya? Di atas? Iya. Masak sendiri di Wali Songo. Mungkin ada yang tahu kalau arah ke Delingo itu belok kanan tulisan pesantren Wali Songo, samping kuburan persis itu ada pesantren tradisional yang masih masak sendiri, nyuci sendiri mungkin. Ya, itu identiknya kalau pesantren tradisional seperti itu. Bahkan dulu itu pesantren tradisional itu identiknya tidak ada sekolah. Itu pesantren tradisional. Atau dulu itu bahkan kalau pesantren modern itu mengajarkan bahasa. Tapi sekarang tidak. Tradisional adalah yang tidak ada sekolahnya kalau melihat dari definisi kepesantrenan yang di-share oleh Kementerian Agama. Jadi kita ini pesantren apa kira-kira? Binaul Ummah. Modernnya ada, tradisionalnya tetap dijaga ya sesuai dengan definisi dari Nahdlatul Ulama. Wal akhdhu bil jadil aslah. Kita senantiasa memegang prinsip ketradisionalan itu harus. Sebab apa? Salah satu lagi tanda ketradisionalan sebuah pesantren itu dekat dengan para kiainya. Ya bukan berarti yang modern tidak dekat, tapi susah Pak. Susah. Biasanya yang modern itu susah. Saya dulu pernah mondok di tradisional, pernah di modern pernah. Tradisional yang betul-betul tradisional, kamarnya itu di atasnya seng, bawahnya itu masak sendiri, dan bawahnya kalau diambil ditarik tikernya itu sarang semut. Dan nikmat, tetap aja nikmat. Karena santri itu, kalau kita membahas tentang santri, yang sering dibahas di hari santri itu dituntut untuk militan. Karena cikal bakal TNI itu santri. Ya, ada 4 hari berkaitan dengan santri itu yang sering digaungkan oleh TNI. 1. 17 Agustus itu karena ada kaitan eratnya dengan para ulama. Kemudian tanggal 5 Oktober kelahiran tentara kerakyatan waktu itu. Kemudian tanggal 10 Oktober resolusi jihadnya Bahasyim Asy'ari. Tanggal 20 Oktober Hari Pahlawan.
itu pasti digaungkan setiap apa namanya, setiap momentum hari santri. Karena memang salah satu ciri santri yang harus dipatenkan memang itu militannya. Nah, bukan berarti tidak boleh dimanja, sasarannya mungkin berbeda. Jadi kalau ada pesantren yang full AC, full karpet, itu sasarannya adalah anak-anak mungkin yang bagaimana caranya untuk mau saja belajar agama, seperti itu dulu. Nah, jadi tidak ada yang salah, semuanya bagus, semuanya bagus. Ada yang menyewa villa untuk ngafal Quran. Misalkan di sini ngafal Quran tetap memegang tradisi ulama-ulama qadim, ulama-ulama terdahulu, Mbah Munawir dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara di setoran satu-satu. Kalau ditanya ngafal Quran di Bil Umar berapa? Sampai mati. Nggak ada targetnya. Tapi diwajibkan untuk deres setiap hari. Masalahnya itu mau deres atau enggak. Di sini tidak dilihat yang pintar atau bodoh, tidak. Yang paling penting adalah rajin atau tidak, mau atau tidak, itu yang anak-anak tekankan seperti itu. Ada pula mungkin yang dengar metode ngafal Quran 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Husnudzan yang mungkin saja sasarannya itu bukan anak-anak ya di sini seperti diceritakan tadi, banyak menengah ke bawah. Tapi di situ anak pengusaha kah atau anak jenderal kah, paling tidak mau ngaji saja dulu itu luar biasa. Atau menghabiskan liburan sekolahnya itu dengan di pesantren seperti itu. Jadi itu dengan berbagai macam metode yang ada sekarang untuk menarik para siswa untuk belajar tentang pesantren. Bahkan sekarang ya program tahfidzul Quran bukan hanya sebagai program unggulan saja, akan tapi lumayan duitnya. Wah, dilihat seperti itu. Iya, betul sekali. Program tahfidzul Quran saya unggulan plus juga sekaligus menjual sekali sekarang. Bahkan sekolah-sekolah umum pun ada sekarang program tahfidzul Quran. Kalau tidak tahfidzul Quran, ya kayak ada yang kurang seperti itu. Program keagamaan itu tahfidzul Quran. Nah, alhamdulillah di Binaul Ummah, insya Allah dengan sanad yang jelas dan metode para yai dibarengi dengan pendampingan para pembimbing, insya Allah kita menginginkan dengan bantuan juga para guru semuanya untuk menghasilkan kualitas para anak-anak santri yang mumpuni nanti ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pondok pesantren modern tadi sudah dijelaskan secara singkat. Pondok pesantren modern itu ya nanti ke depan ada berbagai macam sekolah yang mungkin di sini Pandanaran bisa disebut modern, udah modern. Krapek juga sudah modern lah. Walaupun Al-Munawir masih yang tahfidznya itu masih tradisional seperti itu. Atau jadi bukan kaitannya dengan bahasa saja sekarang pesantren modern itu, tapi pesantren yang sudah ada sekolahnya kaitan. Jadi definisi awalnya seperti itu. Jadi pesantren tradisional dan pesantren modern, bahkan perguruan tinggi. Dan saya yakin tadi kita lihat 2013 tanah kita masih kosong di sini Pak Bu. Sekarang 2020 berapa? Sudah berdiri gedung dengan santri yang sudah tidak muat di pondok pesantren ini. Yang awalnya kosong, yang awalnya tadi MTS pun dengan kerja keras para muassis untuk mendirikan MTS awalnya 18 orang, yang kemudian sekarang untuk MTS sudah nggak kebagian tempat lagi. Jadi saking banyaknya yang mau peminat untuk masuk di Binaul Ummah atau di pesantren kita ini untuk belajar khusus seperti itu. Jadi kedepannya sangat tidak mustahil dan bahkan mungkin sekali ada nanti sekolah tingginya ya. Binaul Ummah. Masya Allah, luar biasa ini. Tidak mustahil. Tidak sangat tidak mustahil. Tujuan pesantren ini juga sudah kita tahu semuanya, mendidik santri bertakwa kepada Allah, ya pasti. Itu santri itu syarat utamanya ini, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, kemudian menjadi kader ulama atau mubaligh. Tadi ditekankan apapun profesinya atau apapun ke depan cita-citanya, bisa mengajarkan Quran itu menjadi sebuah keharusan, kewajiban. Ya, menjadi istilahnya pelita lah di daerahnya. Harga mati. Karena banyak wali santri sendiri yang awam tentang pesantren ini Bapak. Jadi bukan hanya santrinya saja, wali santrinya tidak paham pesantren itu harus seperti apa. Bahkan kalau ngelihat grup santri baru, wali santri kelas 7 sekarang, itu luar biasa nanya tentang pesantren ini.
nanti makannya kayak gimana, tidurnya seperti apa, terusnya apa aja, sendok piringnya kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi khawatir seperti itu karena apa? Karena belum tahu pesantren itu seperti apa. Ya. Jadi banyak sekali wali santri kita itu yang tidak memahami tentang kepesantrenan. Oleh karena itu saya mohon khususnya kepada kita semua untuk menjelaskanlah kepada lingkungan kita pesantren itu seperti apa yang diajarkan, apa yang dididik, terutama berkaitan dengan berakhlak mulia, kemudian memang pengkaderisasi secara maksimal di sini. Seperti halnya kita tahu kemarin 2 tahun kemarin itu kita pandemi, tapi alhamdulillah di pesantren itu tetap berjalan kegiatan belajar pesantren. Dan kalau ditanya kenapa nggak karantina, kenapa tidak di rumah, karantina terbaik itu sudah pesantren. Nggak bisa keluar dari sini. Kalau di rumah masih nongkrong di warkop, masih main Mobile Legends di mana, janjian ketemuan dan sebagainya. Di pesantren itu betul-betul karantina. Mereka itu mau ada corona tidak ada corona karantina di sini. Ya, jadi sudah terbiasa dengan karantina. Tidak kaget lagi para santri itu dengan karantina. Memiliki pribadi yang bertanggung jawab, memiliki kecerdasan keterampilan, cakap dalam sektor pembangunan. Sebab santri di sini bisa jadi apa ya? Jadi bantu-bantu ngebangun juga bisa. Apa namanya itu? Bukan roan, apa namanya? Kalau bangun-bangun itu? Ya nukang lah, nukang. Bisa, semuanya bisa, jadi semua bisa. Bahkan kita itu sangat menghargai santri yang senang dengan penunggangan, walaupun tidak memiliki keterampilan di bidang agama, tapi khidmat. Nah ini, karena di sini ada khidmat. Tidak semua santri, walaupun pintar dan kadang nggak khidmat, kadang kurang keren. Tapi yang biasa-biasa aja khidmatnya kuat, itu masya Allah. Jadi memang ditekankan di pesantren itu bukan hanya kecerdasan, akan tapi khidmat kepada pesantren atau kepada kita khususnya pesantren di sini. Kemudian ciri utama pesantren, 1, mengajarkan santri paham Islam moderat. Nah, Islam, ya insya Allah Islam semuanya moderat. Kalau Islam bener ya pasti moderat, tidak ada Islam ekstrim, tidak ada. Tapi Islam ya pasti moderat harusnya. Nah, harusnya seperti itu. Insya Allah di Binul Ummah aman sentosa. Tidak pernah tawuran antar pesantren, tidak. Ya, tidak ada. Kayak saya belum mendengar pesantren Binul Ummah dengan Nur Ummah tawuran. Wah, enggak, insya Allah. Mengajarkan santri dalam memahami dan menyikapi perbedaan. Tempat pesantren ini banyak jadi bahan penelitian para mahasiswa-mahasiswi. Sebab apa? Di sini itu berbagai macam latar belakang budaya suku ada. Alhamdulillah santri-santri kita itu bukan hanya di Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan ada. Bahasanya pun berbeda, kulturnya berbeda, akan tetapi mereka di sini disatukan di sebuah tempat tanpa dibedakan. Mau anak siapapun, betul, ya. Mau anak kiai silahkan, sama aja di sini. Dihukum sama aja. Atau tidak bisa, tetap ditekan untuk seseorang. Jadi tidak ada perbedaan. Mau anak kiai, mau anak keluarga, mau siapapun yang memiliki jabatan datang ke pesantren, tanda tangan di atas materai, mengikuti kebijakan pesantren, sudah harus nurut. Jadi itu pesantren. Jadi kalau misalkan ada wali santri mencoba untuk minta dibedakan, tidak ada. Semuanya sama rata. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Mungkin ada nanti bertanya, di pesantren itu sering ada bulian. Di pesantren ada bulian, apalagi di luar. Itu jadi jangan di pesantren itu orang itu sering ada kasus dan gini. Di pesantren ada yang segitu dijaganya kita dulu, apalagi di luar. Jadi jangan dilihat pesantren kayak gitu. Jadi memang kita pasti kekurangan pasti ada. Mengajarkan santri cinta tanah air itu sudah pasti, ya. Khususnya di Binul Ummah ini kita karena latar belakang guru-gurunya ini kita semuanya Nahdlatul Ulama, jadi ya alhamdulillah sangat ditekankan untuk memahami dan menyikapi perbedaan, khususnya mencintai tanah air. Datang dari luar. Bahkan bulian itu menjadi menjadi hukuman, bukan hukuman, istilahnya adalah larangan yang sangat berat di kita ini.
Jujur, apa namanya? Ya dulu saya waktu di pesantren itu ngerasain gimana kita itu dituntut untuk kuat, untuk berjuang. Kita ngomong kayak gini bukan berarti saya dulu bebas bully. Wah, susah sekali. Apalagi di mantan kena bully. Gimana caranya supaya anak-anak kita itu bisa kuat, bisa itu betul-betul, karena kita pembimbing di sini tidak ada sekat antara kakak dengan adik. Otomatis sebagai pembimbing kita khususnya di pesantren betul-betul bertanggung jawab apabila ada anak yang kena atau seperti itu dan tidak mau diingatkan berkali-kali. Bahkan contoh misalkan nyebutin nama bapaknya aja, itu sering sekali itu. Udin, padahal namanya bukan Udin, nama bapaknya Udin. Itu sampai lama-kelamaan terbiasa, ngerasa itu bukan hinaan. Itu sangat berat sekali di pesantren. Di sini khususnya kita tidak mentolerir ada anak mengambil nama orang lain dengan nama bapaknya. Ya seperti itu. Karena di Indonesia atau di Jawa khususnya kan itu nggak sopan. Walaupun kalau di Arab kan Umar bin Khattab itu disebutin nama bapaknya. Kalau kita di sini harus dirahasiain nama bapaknya. Takut kalau ketahuan itu dikata-katain, Udin ketahuan nama bapaknya Udin. Tapi ya di sini betul-betul kami pembimbing khususnya mewanti-wanti, mengingatkan anak-anak supaya tidak ada seperti itu. Ya walaupun kecolongan, tapi tetap kita menjaga sekali anak-anak karena sudah diamanahi oleh para wali. Kiai bagian pesantren tentu ada kiai. Struktur tertinggi di pesantren kiai. Tidak ada yang bisa istilahnya dalam tanda kutip apa nih? Mengintervensi. Ya, tidak diintervensi oleh siapapun ya kiai. Kemudian adanya santri, kemudian adanya asrama itu sudah pasti ini harus. Kemudian masjid ini seperti syarat-syarat mengajukan MA kemarin. Ada asramanya, ada masjidnya, dan ada kitabnya yang dikaji. Nah, ini kitab-kitab yang kemudian karena MA kita itu MA berbasis ilmu agama, maka yang ditekankannya memang pelajaran yang berbasis ilmu agama juga. Walaupun ya ada yang umum itu sudah keharusan, sudah harus ada. Perilaku kiai dan santri, satu terjalin keakraban antara kiai dan santri. Ini khususnya di pesantren tradisional. Sebab kalau di pesantren modern sekarang itu sudah susah menemui kiainya, sangat susah. Karena saking banyaknya biasanya atau saking kesibukan kiainya dan organisasi itu sudah diserahkan secara penuh kepada bukan hanya ustadz bahkan, tapi anak-anak yang sedang menempa pendidikan di pesantren tersebut. Kepatuhan santri kepada kiai, apa istilah Jawanya? Sendiko dawuh ya. Sendiko dawuh seperti itu kepada Pak Yai. Bahkan para santri itu banyak yang pengen didawuhi, pengen disuruh. Ya. Disiplin yang sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya di Bil Ummah ini khususnya sholat berjamaah. Kita sangat menekankan karena saya mendengar juga dari daun-daun upaya para sesepuh kita, masyayikh kita kayak tirakatnya menghafal Quran itu salah satunya adalah sholat berjamaah. Ngapal Quran nggak sholat berjamaah yang nggak agak afdol gitu. Kurang ini sholat berjamaah tidak boleh masbuk sama sekali. Jadi sangat ditekankan. Ini mohon maaf ini guru-guru karena kalau misalkan ada santri-santri lagi belajar terus tiba-tiba kabur pas tuh sudah selesai, itu mungkin karena takutan gitu ya. Tapi tetap bilangin aja kalau saya ada pengajaran di pesantren di sekolah berkaitan dengan pelajaran sekolah ya santai aja, bisa dipahami lah seperti itu. Bahkan ada santri saking takutnya masuk itu sholat subuh itu nggak wudu. Satu sholat subuh nggak wudu, dua ngompol pas sholat subuh. Ngompol pas sholat subuh. Saya juga yang gak gini-gini amat gitu loh. Maksudnya saking ya kita nggak ada hukuman dipukul enggak, tapi memang nulis istighfar 100 atau nulis seperempat juz Al-Quran seperti itu. Yang masuk yang nggak sholat itu saking ketakutannya, alhamdulillah jarang sekali, mungkin 90% santri Bil Ummah ini sampai 3 tahunnya itu yang masuk gitu bisa dihitung sampai jari, beberapa kali hanya 1-2 mungkin, dan itu sangat jarang. Dan ini jadi tanggung jawab kita semuanya ya. Jadi insya Allah ini bukan berarti harus prihatin, tapi belajar belajar menahan ego, belajar bagaimana menghadapi kehidupan sebenarnya nanti di luar sana. Karena
Itu yang betul-betul kita rasakan di pesantren. Kebiasaan positif santri, bangun ibadah sebelum subuh. Insya Allah di sini dari sebelum subuh pun bahkan mereka sudah siap-siap dress. Kalau di luar sana itu, kalau di mobil-mobil suka ada tak kenal lelah kejar setoran. Di sini juga tak kenal lelah kejar setoran. Mereka betul-betul capeknya itu buat dress, udah buat dress. Jadi ingetin, minta tolong mengingatkan terus tentang bakti santri itu di sini ya derasnya itu, yang ngajinya itu ya belajarnya itu. Jadi nggak perlu mikirin yang lain-lain dan sebagainya. Membaca Al-Quran ini sudah pasti, sudah keharusan. Tahun pertama itu memang kita fokus untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Jadi yang diterima di sini, walaupun kita terima dengan saringan tes dan lain sebagainya, banyak juga yang belum bisa baca Al-Quran. Membaca kitab jadi goalnya nanti baca kitab. Taat kepada Allah, orang tua dan kiai. Ini harus. Banyak yang lebih takut kepada pembimbingnya dibanding orang tuanya. Iya, takut sekali. Orang tuanya itu, makanya banyak yang ngeyel dan lain sebagainya. Orang tuanya pun kangennya 1-2 hari, 3 hari 4 hari udah kesel di rumah itu. Udah pengen balikin lagi ke pondok. Kebiasaan negatif santri dan tidak dibiasakan ya, ini bukan berarti dilumrahkan ya. Gosok karena ya ini masih mending ibu bapak di kita itu santrinya masih ibarat masih sedikit lah. Dulu itu waktu mondok kita itu, saya bahkan seminggu sekali beli sendal, seminggu sekali beli tepak buat mengapak-akan itu. Kita udah taruh di mana, hilang lagi. Ya, tapi bukan berarti ini dilumrahkan ya. Ini ditekankan kepada para santri. Kemudian nongkrong, ini nggak ada nih, insya Allah. Ya nongkrong malayak nih, tidak berfaedah. Karena kita betul-betul untuk keluar saja minta izin. Jadi tidak ada istilahnya santri nongkrong di angkringan di sini. Jadi karena sudah tahu celahnya, kita kasih izin ke angkringan, pada nitipin HP. Jadi kayak gitu, nitipin HP, mending nitipin HP, janjian lagi sama temennya, bawa rokok dan sebagainya. Jadi kita bukan mengekang ya, tapi menghindari daf'ul mafasid itu, menghindari dari kemadharatan, keburukan santri yang nantinya dibawa ke dalam pondok. Jadi bahaya sekali. Khususnya HP kita memang dilarang. Terusnya ngantri, ini suatu yang harus tadi, 1 WC 10 santri itu udah luar biasa. 1 WC 10 santri, Masya Allah. 1 WC 10 santri itu udah keren. Ya dulu itu kan kemarin ini cuma ada 2 WC ya Pak, yang tempat toilet intinya. Wajib mandi sebelum masuk kelas. Insya Allah kalau misalkan sudah diingatkan seperti itu, nggak ada malas-malasan. Biasanya habis sekolah tidur lagi, mereka itu. Waktu istirahat tidur lagi. Tapi waktu istirahat nggak tidur biasanya. Waktu belajar tidur. Waduh, itu apa lagi? Begadang. Ya, insya Allah ini kita terus awasi anak-anak. Kebiasaan negatif santri karena udah berkumpul sama teman-teman. Ya, walaupun kita sudah ingatkan dan terus diingatkan dan didampingi. Kita tidak mau misalkan jam 10 wajib tidur, tidak tidur dihukum seperti itu. Enggak juga. Ya. Jadi kasihan. Kalaupun dulu banyak ya pesantren-pesantren yang modern itu seperti itu. Jam 10 wajib tidur, mau nggak tidur kalau masih kelayaban. Wah, betul-betul tidak boleh tidur. Jadi bulis apa itu namanya? Keliling pesantren jadi ngontrol ronda, nggak boleh tidur. Dulu saya mondok kayak gitu. Jadi kalau ketahuan nggak tidur, wadah nggak boleh tidur, ngontrol ronda kayak gitu sebagai hukumannya. Jadi ada. Jadi banyak. Jadi di pesantren bil umah ini gabungan antara tradisional dan modern. Walaupun tidak kita seketok modern dan sebagainya, tidak. Tidur di kelas, kebiasaan negatif santri. Ya ini. Atau mungkin kalau jangankan di kelas, waktu ngaji juga kita bawa ini nih air segayung. Bukan buat disiramin, tapi di kayak keropak gitu loh. Naik jalan gitu, monggo cuci mukanya dulu seperti itu. Tidur di kelas. Ini pesantren nih, pesantren tertua di Indonesia. Jadi ada pesantren-pesantren, kalau misalkan kita berbicara pesantren, apakah sudah ada dari dulu? Sudah ada. Pembelajaran ya, kalau misalkan kita belajar sejarah kebudayaan Indonesia, bahkan
Kalau di buku sejarah itu dia abad 11 ya, abad 11 Fatimah binti Maimun yang ada di Aceh itu, sebelum ada Wali Songo sudah ada makam orang Islam. Ternyata sebelumnya juga sudah ada sebetulnya. Kemudian lagi apa namanya, pesantren tertua di Indonesia zamannya Wali Songo juga mendirikannya bukan apa namanya istilahnya pelataran seperti itu, tapi yang berdiri sampai sekarang diantaranya ini ada di Kebumen udah 547 tahun ya, sampai sekarang ada. Jadi 1475 ini zamannya Wali Songo, zamannya apa namanya, Sunan Ampel. Jadi 1419 kalau tidak salah Ampel datang ke Indonesia itu. Kemudian ada lagi apa lagi, pesantren ini juga sudah berapa tahun, 413 tahun dan sebagainya. Ini juga ada pesantren di mana ini di Sampang sudah 320 tahun. Banyak memang pesantren kita itu, bahkan zaman Belanda itu menjadi apa? Menjadi sebuah markas untuk pelindungan para masyarakat di zamannya. 317 tahun ya. Kalau di Jogja ya Al-Munawir itu Sidonggiri sudah 277 tahun. Ya, di Jogja ya Bayi Munawir, pesantren Al-Qur'an yang mungkin masih ada dan tertua eksis ya, seperti itu. Muara Sanad Al-Quran Nusantara, yang mana ya sanad-sanad para penghafal Quran rata-rata ke situ kembalinya, ke Bayi Munawir dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin berkaitan dengan kebudayaan pesantren kepesantrenan cukup sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.